Menantu Super. Bab 5811-5820. Bab 5811. Mari kita lihat siapa yang lebih sempurna. Ketiganya saling terhubung satu sama lain. Meski sebenarnya Han Sanqian dan yang lainnya mengetahui bahwa ada kebenaran dan kepalsuan di dalamnya, namun nyatanya jika benar-benar terjadi pertarungan, tidak banyak perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan. Meskipun musuh menyerang dari tanah dan sepertinya telah memblokir jalan semua orang menuju kota, Anmen telah membuka jalan bawah tanah di bawah perintah Han Sanqian. Oleh karena itu, meskipun mereka beruntung dan mencapai kota yang sebenarnya, orang-orang di kota yang sebenarnya juga dapat dengan cepat dipindahkan melalui terowongan. Dengan cara ini, kota asli menjadi kota palsu, dan kota palsu tiba-tiba menjadi kota nyata. Gameplay seperti ini sungguh tidak normal. Karena selama masih memiliki kekuatan untuk bertahan dan mampu menahan waktu evakuasi orang-orang di kota, maka game ini bisa terus dimainkan. Lawan mungkin bertarung beberapa kali, tetapi semuanya mungkin kosong. Saya khawatir siapapun akan mengalami gangguan mental karena konsumsi seperti ini. Tentu saja ada cara lain, yaitu musuh yang cukup kuat dan jumlah orang yang cukup untuk merebut 3 kota sekaligus, sehingga ketiga kota tersebut akan menjadi sangat pasif. Namun dilupakan bahwa ada kota lain di bawah tanah kota Yetian. Bagian atas benar-benar diblokir, tetapi mereka masih dapat menempel sepenuhnya pada kota bawah tanah. Meskipun kota bawah tanah tidak memiliki tembok tinggi dan tebal seperti di atas, namun koridor di dalamnya lebih rumit. Tanpa panduan peta, mudah tersesat di dalamnya, atau menuju ke sumur tersembunyi. Yang paling risih adalah lebar terowongannya sebenarnya tidak terlalu lebar, kalau mau masuk tidak mungkin terlalu banyak orang yang masuk. Meski masyarakat kota Yetian mungkin juga menghadapi masalah ini, Anmen sudah memikirkan solusinya, yaitu menambah jumlah jalur terowongan. Banyak orang dapat memilih rute berbeda untuk memasukinya, yang setara dengan pengalihan lalu lintas. Jika musuh ingin memasuki wilayah yang luas, mereka harus menggunakan pengalihan untuk memasukkan pasukan dalam jumlah besar untuk pertama kalinya. Tetapi orang-orang ini tidak tahu di mana letak pintu masuk setiap terowongan dan bagaimana cara pergi setelah masuk. Oleh karena itu, jika mereka ingin meniru cara ini, pada dasarnya hanya mimpi. Inilah hal yang menakutkan dari Han Sanqian. Tentu saja tata letak kota Yetian saat ini bukan hanya karena Han Sanqian, tetapi juga orang-orang pintar seperti Anmen dan Luo Yinger. Mereka melakukan banyak penyesuaian pada tata letak awal Han Sanqian, dan nyatanya penyesuaian ini hanya akan membuat kota Yetian lebih kuat. Padahal, kearifan masyarakat memang sangat kuat. Ketika Han Sanqian kemudian mendengar tentang keseluruhan tata letak kota Yetian saat ini, dia sedikit terkejut. Setelah melihat peta umum kota Yetian saat ini dan beberapa tanda yang akan ditambahkan di masa depan, dia tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Mulut. Untungnya, orang-orang di kota Yetian semuanya adalah pengambil keputusan, dan untungnya Anmen dan Luo Yinger membantunya. Jika tidak, jika mereka bekerja sama dengan musuh di kota seperti ini, meskipun mereka sekuat Han Sanqian, tidak ada keyakinan mutlak bahwa Anda dapat keluar dari situ dengan aman dan bebas dari rasa khawatir. Pertahanan ini sangat kedap udara, sama sekali tidak mungkin. Ketika Han Sanqian dan yang lainnya tiba di luar kota dengan jumlah orang yang banyak, sejujurnya mereka langsung menggugah kewaspadaan para pembela kota, padahal Han Sanqian sudah segera melaporkan identitasnya ke pihak pertahanan kota. Namun pihak lain masih sangat berhati-hati dan terus menanyakan berbagai pertanyaan kepada Han Sanqian. Ada begitu banyak masalah sehingga Han Sanqian sendiri sedikit kesal. Meskipun kelompok orang ini semua mengenal Han Sanqian, mereka juga tahu bahwa pemimpin aliansi mereka telah melakukan pendakian, dan ketika dia keluar, dia hanya membawa istri pemimpin aliansi bersamanya. Ketika dia kembali, orang baik itu seperti seekor babi betina menarik sarangnya, dan dia langsung mengacaukannya sekelompok besar orang kembali. Ini sama sekali tidak masuk akal secara logika, bahkan lebih terlihat seperti seseorang yang berpura-pura menjadi Han Sanqian dan kemudian membawa pasukan untuk menyerang mereka. Han Sanqian tercengang oleh mereka. Sungguh tragis bahwa pemimpinnya yang bermartabat menemui akhir seperti itu, tetapi dia juga senang bahwa bawahannya memiliki sikap yang begitu hati-hati. Pada saat ini, bab 5812 bertemu lagi. Luo Yinger, mengenakan pakaian indah dan ditemani oleh pelayan pribadinya, kebetulan sedang melakukan pekerjaan inspeksi di dekat gerbang kota. Faktanya, untuk sementara waktu, Luo Jin telah mengirim orang untuk berpatroli di pos-pos luar kota. Hai Jin, Daoskar dan Luo Yinger, 3 jenderal paling terpercaya, merotasi pos mereka setiap hari.
Tujuannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk memastikan bahwa setiap orang yang masuk simen dan berhati-hati. Luo Jin mengetahui satu hal dengan baik, yaitu Han San Qian tidak berada di kota Yetian. Kota Yetian baru saja mengalami perang besar-besaran, kini tidak hanya hancur tetapi juga dalam bahaya. Oleh karena itu, hal-hal tersebut sangat perlu dipaparkan terlebih dahulu. Ketika dia mendengar bawahannya melaporkan bahwa seseorang bernama Han San Qian akan datang ke kota, Luo Yinger tertegun sejenak, lalu dia gembira dan segera naik ke tembok kota. Ketika dia melihat orang-orang di bawah, reaksi pertama Luo Yinger adalah dia benar-benar membeku di tempatnya. Namun, setelah beberapa saat, dia bisa mengenali secara sekilas bahwa orang di bawah kota itu tidak lain adalah Han San Qian. Tuan Han. Benarkah Tuan Han? Luo Yinger benar-benar tidak pernah memikirkan penampilan Han San Qian. Lagi pula, baginya, tempat seperti apa toko terkenal itu? Itu adalah kolam naga dan sarang harimau. Orang yang bisa masuk ke sana ingin keluar dengan selamat kecuali yang terkenal toko bersedia, jika tidak, tidak perlu memikirkannya. Awalnya, dengan kembalinya dua adik laki-laki dari keluarga Pei, Luo Yinger dan partainya berpikir bahwa situasi Han San Qian mungkin membaik, atau pengintaian mereka berhasil. Lagi pula, jika semua orang bisa datang dan pergi dengan bebas, maka situasi secara keseluruhan akan sempurna. Namun tidak lama setelah sekelompok orang tersebut merasa lega, tersiar kabar bahwa toko terkenal itu tiba-tiba berada di bawah darurat militer. Setelah Luo Yinger dan yang lainnya memeriksa, mereka menemukan bahwa sebagian besar pedagang di toko terkenal telah selesai menghadiri upacara dan keluar. Hanya Han San Qian Liang dan istrinya yang tersisa dalam daftar orang yang tidak memiliki pelatihan musik. Oleh karena itu, semua orang pada saat itu sudah mengerti bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Han San Qian dan yang lainnya. Semua orang khawatir. Scar bahkan mengatur pasukannya untuk pergi ke toko terkenal untuk menyelamatkan Han San Qian. Meskipun Luo Yinger dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membujuknya agar berhenti, semua orang tahu di dalam hati bahwa Han San Qian dan istrinya mungkin ada di dalamnya. Masalah. Tidak cukup. Tempatnya memang sudah sangat ganas, namun Han San Qian hanya memiliki 2 orang. Kerugian jumlah yang begitu besar tidak bisa dikatakan berarti Han San Qian tidak yakin dengan kemampuannya, namun jaraknya memang cukup besar. Namun siapa sangka di saat yang menyedihkan seperti itu, Han San Qian tiba-tiba muncul di hadapan Anda. Cepat, buka gerbang kota. Itu pemimpin aliansimu Han San Qian, Luo Yinger buru-buru memerintahkan. Dengan konfirmasi dari orang-orang di atas, sekelompok murid tidak berani menunda sama sekali dan buru-buru berlari ke kota dan membuka lebar-lebar gerbang kota. Luo Yinger juga berlari langsung ke gerbang kota dan menyambutnya di dasar kota. Putri, kamu baik-baik saja. Han San Qian tersenyum dan memberi hormat pada Luo Yinger, sementara Su Yingxia dan Xiao Tao juga buru-buru memberi hormat. Luo Yinger tersenyum lembut, Tuan Han, apakah kita masih harus bersikap sopan? Ngomong-ngomong, siapa ini? Luo Yinger memandang Xiao Tao. Namanya Xiao Tao, dia adikku. Kakak. Luo Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Xiao Tao dan tersenyum lembut, meskipun Tuan Han tampan, dan gadis ini Xiao Tao dapat dikatakan sebagai gadis tercantik di negeri ini, kamu 2 orang tidak mirip. Kelihatannya seperti itu. Haha, dia adik baptisku, kata Han San Qian sambil tersenyum. Kakak, Luo Yinger menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, kepada Han San Qian, dia sebenarnya mengatakan semuanya. Namun, Han San Qian tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia tahu apa yang dimaksud dengan saudara perempuan Luo Yinger. Bagaimanapun, itu tidak penting. Yang penting adalah Su Yingxia tahu apa yang sedang terjadi, dan itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, siapa orang di belakang sini? Luo Yinger melihat ke belakang lagi. Ada puluhan ribu orang di belakang, yang sangat besar, dan pakaian pengusaha Zhou Yong dan lainnya tidak cocok dengan murid di belakang. Keempat orang ini adalah 3 keluarga besar. Di masa depan, mereka akan mendukung pengembangan industri kita di kota Yetian. Saya rasa Anda mungkin pernah mendengar tentang mereka. Mereka adalah Zhou Yong, kepala keluarga Zhou, Chao Shen, kepala keluarga Chao, dan ayah dan anak perempuan dari keluarga Sangguan. Aku mendengarnya. Luo Yinger tersenyum lembut, lalu memberi hormat kecil kepada mereka berempat. Mereka berempat dengan cepat membalas hormat itu sebagai salam. Adapun yang terakhir, bab 5813 seluruh kota dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka awalnya adalah penjaga toko-toko terkenal, tapi itu semua terjadi di masa lalu. Sekarang mereka adalah murid-muridku dengan identitas lain. Tentu saja,
jika kamu tidak dapat memahami artinya, kamu dapat menganggap mereka sebagai milikku. Murid, apa yang dikatakan Han Sanqian sepertinya bukan apa-apa, tetapi Luo Yinger mengerutkan kening dan terkejut mereka. Apakah mereka penjaga toko terkenal? Karena hubungan atasan bawahannya, meskipun Luo Yinger belum mengenal banyak toko terkenal, dia telah mendengar tentang banyak toko terkenal. Ayah selalu berkata bahwa orang-orang di toko terkenal itu sangat berkuasa. Adapun yang lebih tua terakhir kali, meskipun dia bukan anggota toko terkenal, setidaknya dia memiliki hubungan atasan bawahan tertentu dengan toko terkenal itu. Jika seorang tetua begitu kuat, maka sebagai penyimpan superior, bukankah itu akan lebih tersembunyi? Kudengar penjaga di sana bahkan yang paling rendah, bahkan lebih kuat daripada penjaga tertinggi kita di kota Yetian. Kelompok orang ini. Berbicara tentang ini, Luo Yinger mau tidak mau menarik Han Sanqian ke samping dan berkata dengan lembut, Tuan Han, meskipun pertahanan kota-kota Yetian memiliki garis besar yang kasar, fondasi kami secara keseluruhan tidak stabil. Maksud saya adalah jika Anda memasuki kota dengan sekelompok orang dari toko-toko terkenal, begitu mereka mendapatkan momentum di kota, dengan budidaya mereka, akan sangat sulit bagi kita untuk menghentikan mereka. Han Sanqian tersenyum lembut. Dia memahami kekhawatiran Luo Ying dengan sangat baik. Namun, karena Han Sanqian berani membawanya kembali, dia secara alami sangat lega karenanya. Begitu mereka terang-terangan menyerang pemilik toko terkenal itu, nyatanya, bagi kelompok orang ini, mereka sudah menempuh jalan yang tidak bisa kembali lagi. Kedua, orang-orang ini semuanya diracuni oleh darah beracun, dan sangat mudah bagi saya untuk mengendalikan mereka. Oleh karena itu, dari kedua arah, tidak ada kemungkinan mereka memberontak. Jangan khawatir, mereka setia padaku dan tidak akan pernah ada kesalahan. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, Luo Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke murid-murid di belakangnya, karena Tuan Han berpikir tidak ada masalah, anggap saja Luo Yinger tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, saya juga sangat khawatir dan prihatin dengan keselamatan kota Yetian. Saya membawa sekelompok orang ini ke sini karena sebenarnya saya ingin memperkuat pertahanan kota Yetian. Dalam hal pertahanan kota, Luo Yinger tentu saja sangat bangga. Dalam hal pembangunan pertahanan kota, Hai Jin dan yang lainnya telah mengintegrasikan rencana awal Anda dan merencanakannya kembali sesuai dengan rencana awal Anda. Rencana, pertahanan kota dapat ditingkatkan lebih lanjut. Ini meningkat pesat. Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan pelayan pribadi menyerahkan peta kepada Luo Yinger. Luo Yinger tidak berhenti sama sekali dan menyerahkannya langsung kepada Han Sanqian. Setelah melihat peta, Han Sanqian tersenyum. Kini dengan penambahan kota bawah tanah, kota Yetian telah sepenuhnya menjadi 4 kota. Ketiga kota di atas menghadirkan kekuatan tripartit, benar dan salah, salah dan benar, serta terdapat kota bawah tanah di bawah, yang digunakan sebagai kota perlawanan terakhir ketika kota di atas sudah terlihat tembus. Kedua, pengerahan dan pengendalian pertahanan kota, hal ini telah disebutkan sebelumnya dan tidak akan dijelaskan lagi. Secara keseluruhan, Han Sanqian sangat puas. Namun, pertahanan kota yang canggih seperti itu memang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Luo Yinger berkata, dalam beberapa hari terakhir, ayah saya dan saya telah merekrut pasukan. Sayang sekali kota Yetian terletak di tempat terpencil, dan baru saja mengalami perang beberapa waktu lalu. Bagi banyak orang, bergabung dengan kami untuk merekrut tentara sebenarnya berarti risikonya akan menjadi sangat besar. Jadi, efek sebenarnya tidak terlalu bagus. Han Sanqian mengangguk. Ini semua sudah diduga, tapi itu tidak terlalu mengejutkannya. Selain ribuan orang yang kami bawa hari ini, puluhan ribu pasukan dari 3 keluarga besar akan segera tiba di kota Yetian. Selain itu, saya akan kembali lagi nanti dan terus mencari orang. Luo Yinger cerdas dan langsung berbicara, kamu ingin menemukan keluarga Pei, kan? Kedua murid Han Sanqian keduanya berasal dari keluarga Pei. Dengan kata lain, keluarga Pei telah menempatkan masa depannya pada Han Sanqian, jadi hubungannya dengan Han Sanqian pasti sangat dalam. Saat ini, cara merekrut orang pada dasarnya sudah habis. Selain mencari orang dari keluarga Pei, Luo Yinger tidak bisa memikirkan hal lain. Bab 5814 Keluarga Pei. Han Sanqian tidak bisa menahan senyum pahit, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, Tuan Putri. Memang, saya punya rencana untuk mencarikan seseorang untuk mereka. Tidak apa-apa. Luo Yinger berkata dengan lembut, ketiga kota itu sangat besar, dan tembok pertahanan kota yang menghubungkan ketiga kota tersebut juga memerlukan sejumlah besar tentara untuk menembak dan menyergapnya. Bagus. Setelah Luo Yinger mengatakan ini,
dia terkekeh dan berkata, "Lihat aku sangat bodoh. Aku hanya berbicara denganmu, tapi aku lupa mengundangmu ke kota. Silakan masuk." Han Sanqian tersenyum dan memimpin semua orang, dipimpin oleh Luo Yinger, menuju kota. Luo Yinger memanggil pelayan itu, membisikkan beberapa kata ke telinganya, lalu pelayan itu pergi dengan cepat. Kalau dipikir-pikir, aku seharusnya memberitahu Luo Jin dan yang lainnya sebelumnya. Luo Jin saat ini sedang duduk di istana penguasa kota bersama Scar dan Hai Jin, memegang peta besar seluruh kota Yetian untuk membahas pengerahan pertahanan. Memang ada kekurangan tenaga kerja saat ini, namun bukan berarti mereka tidak mempedulikan apapun, sebaliknya mereka tidak hanya harus menjaganya, tapi mereka juga harus berusaha semaksimal mungkin agar semua orang bisa menggunakan kemampuannya sebanyak mungkin, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas dengan sedikit orang. Saat mereka berdiskusi, pelayan itu buru-buru masuk. "Ada apa?" Luo Jin sedikit mengangkat kepalanya. Pelayan itu berlutut dan berkata dengan lembut, "Tuan Kota, Tuan Putri baru saja mengirim seseorang untuk memberitahu Han Sanqian bahwa Tuan Han telah memimpin sekelompok orang untuk tiba di luar kota." Apa? Mendengar ini, Luo Jin, Hai Jin, dan Dao Scar terkejut dan tiba-tiba berdiri. "Tuan Han telah kembali ke kota. Apakah kamu serius?" Luo Jin tidak dapat mempercayai telinganya. Tepat sekali, dengan kepala 3 keluarga saudagar kaya dan ribuan tentara. Luo Jin membeku di tempat, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama, dampak informasi ini padanya terlalu besar. Han Sanqian tidak hanya kembali, tetapi dia juga membawa pengusaha dan tentara kaya. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia bahkan akan ragu apakah dia sedang bermimpi. Ini hanya konyol. Belum lagi penguasa kota, bahkan Hai Jin dan Dao Scar langsung terlihat bingung saat mendengar berita tersebut. Ini terlalu menakutkan. Cukup sulit untuk keluar dari tempat seperti toko terkenal hidup-hidup, tapi pada akhirnya, kamu tidak hanya keluar, tapi kamu juga membawa begitu banyak orang keluar. Pemimpin aliansi ini layak menjadi pemimpin aliansi. Tidak apa-apa. Ya Tuhan, kulit kepalaku mati rasa. Sungguh menakjubkan. Intinya di hati setiap orang sebenarnya sangat sederhana, yaitu keajaiban terbesar Han Sanqian bisa keluar hidup-hidup. Akibatnya, situasi saat ini tampaknya jauh melampaui penilaian awal. Di mana mereka sekarang? Luo Jin bertanya dengan penuh semangat. Sang putri memimpin mereka menuju kita. Oke, bagus sekali. Cepat pesan dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan enak di atas meja, lalu pergi dan bawakan anggur enak yang telah saya kumpulkan. Hari ini, saya harus memberikan sambutan yang baik kepada Han Sanqian kita, Tuan Han. Haha. Hai Jin dan Scar juga saling berpandangan dengan penuh semangat. Setelah itu, kedua orang itu mengikuti Tuan Kota dan bergegas keluar. Mereka berdiri di depan gerbang rumah Tuan Kota dan bersiap untuk menyambutnya. Namun, Han Sanqian tidak datang dengan cepat. Sepanjang jalan, Han Sanqian mengamati pertahanan kota yang baru dibangun. Hanya dalam 10 hari, kota Yetian dapat mengalami perubahan yang begitu ajaib, yang sangat mengejutkan Han Sanqian. Sangat bahagia. Faktanya, kembalinya Han Sanqian berdampak besar pada Luo Yinger dan yang lainnya, dan sebaliknya, kota Yetian saat ini berdampak besar pada Han Sanqian. Bahkan mengingatkan Han Sanqian pada maniak infrastruktur terkenal di dunia yang pernah hidup di bumi. Betapa beruntungnya dia bisa hidup selamanya di dunia para maniak infrastruktur, hal ini berlaku di bumi, dan juga berlaku di sini. Dia dapat dengan jelas dan mengejutkan merasakan pembaharuan dan pembangunan berkecepatan penuh yang dilakukan oleh para maniak infrastruktur. Dia bahkan merasa sedikit rindu kampung halaman. Ya, rindu rumah di bumi itu. Setelah memeriksa semua pertahanan kota, Han Sanqian memimpin sekelompok orang menuju rumah Tuan Kota. Di sana, penguasa kota dan Hai Jin hampir mati rasa di kaki mereka. Namun, ketika mereka bertiga sedikit khawatir tentang mengapa orang-orang belum datang, mereka akhirnya melihat sosok Han Sanqian dan yang lainnya di dalam. Jarak. Bab 5815 Pertahanan Super. Luo Jin mengabaikan citra dan stabilitas yang seharusnya dimiliki seorang penguasa kota, mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, dan dengan cepat menyapanya. Tuhan. Dia tidak pelit dengan pujian sama sekali, bahkan merasa sudah kehabisan kata-kata saat ini dan tidak bisa mengungkapkan kekagumannya pada Han Sanqian. Di kota Yetian, banyak orang juga mendengar berita kembalinya Han Sanqian, dan mereka berhenti di jalan dan menonton dari kejauhan. Mampu keluar dari toko terkenal dengan selamat adalah suatu hal yang luar biasa, belum lagi bagi masyarakat kota Yetian, ini hanyalah inspirasi terbesar.
Mereka kurang lebih berada di sisi berlawanan dari tokoh-tokoh terkenal, dan mereka juga agak takut dengan kekuatan tokoh-tokoh terkenal. Tapi sekarang, Han Sanqian berjalan mondar-mandir di dalam, yang tidak diragukan lagi mengurangi ketakutan banyak orang terhadap tokoh-tokoh terkenal dan memperdalam keyakinan mereka bahwa mereka sedang memberontak. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap Han Sanqian bahkan di tokoh terkenal. Saudaraku, kita tidak bersama orang yang salah. Ya, Han Sanqian ini mungkin memang tipe orang yang tak terkalahkan di dunia. Jika kita mengikutinya, mungkin memang ada dunia baru di masa depan. Raja baru akan segera dilantik. Kota Yetian kita juga merupakan kota para tetua. Begitu Han Sanqian naik tahta di masa depan, tempat kita pasti akan menjadi kota yang penting, dan perekonomian akan menerima subsidi yang lebih besar, dan kesejahteraan Anda dan saya juga akan lebih besar. Oke, tentu saja. Lihat saja siapa yang mengikuti Han Sanqian sekarang. Mereka adalah keluarga Zhou yang terkenal, keluarga Chao, dan keluarga Sangguan. Saya mendengar bahwa ketiga keluarga besar ini datang ke sini khusus untuk berinvestasi di kota Yetian kita. Coba pikirkan, apakah hidup kita bisa menjadi lebih buruk di masa depan? Banyak perbincangan di kalangan masyarakat, meski di permukaan, banyak proyek pembangunan ekonomi di kota Yetian yang tampaknya tidak secara langsung membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun nyatanya, hal itu akan membawa manfaat tersembunyi yang menggemparkan. Telah dikatakan sejak zaman dahulu bahwa hanya dengan negara yang kuat barulah rakyatnya bisa selamat, dan hanya dengan negara yang makmur barulah rakyatnya bisa sejahtera. Ini jelas bukan sekedar kata-kata kosong, tapi hanyalah banyak hal yang perlahan-lahan mempengaruhi Anda. Hidup sampai pada titik di mana Anda agak tidak terlihat. Tapi nyatanya, dia banyak mengubahmu. Yang dilihat banyak orang, meski negara sudah kuat dan sejahtera, namun kedudukannya tidak berubah, mungkin saja mereka masih rakyat biasa, atasan belum memberikan keuntungan apapun, seolah-olah tidak punya apa-apa. Namun hal ini tidak terjadi. Ketika perekonomian suatu negara membaik, tentu akan semakin banyak lapangan kerja, tentu saja upah kerja akan semakin tinggi, dan tentu saja manfaat yang Anda terima pun akan semakin meningkat. Kedua, infrastruktur akan lebih nyaman. Banyak komoditas penting yang mengalami penurunan harga, sehingga semakin banyak orang yang dapat membeli apa yang mereka butuhkan atau dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan relatif mudah. Ini adalah manfaat tersembunyi yang sebenarnya tidak terlihat. Han Sanqian tersenyum lembut dan berjabat tangan dengan penguasa kota dengan ramah, Tuan Kota Luo, dibandingkan dengan Anda, saya bukan dewa. Saya hanya orang yang sembrono, hanya berkelahi dan membunuh. Dibandingkan dengan Anda, itu tidak berarti apa-apa. Su Yingxia juga buru-buru berkata, ya, di bawah komando dan kepemimpinan penguasa kota, kota Yetian ini telah berubah total hanya dalam beberapa lusin hari dan telah menjadi kota yang kuat. Bagi kami, ini adalah hal yang nyata. Merencanakan strategi dan menaklukkan dunia sendirian, ini adalah bakat yang luar biasa. Perkataan pasangan itu kepada Anda dan saya secara langsung mengangkat penguasa kota ke posisi yang sangat tinggi. Luo Jin sangat bahagia, bukan karena dia membutuhkan seseorang untuk memujinya, tetapi karena dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan pengakuan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan semua orang. Ngomong-ngomong, aku membawa 4 orang teman ke sini kali ini. Sepertinya sang putri baru saja mengirim seseorang untuk memberitahumu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Luo Jin mengangguk, lalu tersenyum dan menyapa Zhou Yong dan yang lainnya, dan mereka berempat merespons dengan tergesa-gesa. Mari kita bicara setelah kita masuk ke dalam, Luo Jin berkata sambil tersenyum, saya telah memerintahkan orang untuk menyiapkan makanan dan anggur. Mari kita ngobrol sambil makan. Setelah mengatakan itu, Luo Yuan memberi isyarat mengundang. Bab 5816 Perjanjian. Sekelompok orang dengan cepat masuk ke rumah tuan kota di bawah kepemimpinan Luo Jin. Para pelayan telah menyiapkan meja besar sesuai pesanan, dan diisi dengan makanan dan anggur yang lezat. Luo Jin dengan antusias mempersilakan semua orang untuk duduk. Tentu saja, Han Sanqian dan Su Yingxia mengambil kursi utama, dengan Luo Jin menemani mereka di sebelah kanan dan Zhou Yong di sebelah kiri. Secara berurutan, mereka adalah ayah dan anak perempuan Sangguan dan Chao Shen. Bagaimanapun, Hai Jin dan Scar adalah saudara laki-lakinya, jadi tentu saja mereka duduk di bawah saat ini. Xiao Tao duduk di sebelah Su Yingxia, yang dapat dianggap sebagai posisi yang disingkirkan Luo Jin. Aku, Luo Jin, menyambut kalian semua atas nama kota Yetian. Luo Jin berdiri dan menawarkan segelas anggur terlebih dahulu. Semua orang mengangkat gelasnya dan tertawa.
Bagaimanapun, ini adalah sosok yang bahkan sangat dihormati oleh Han Sanqian. Terlebih lagi, para pebisnis semua mengetahui fakta bahwa meskipun Han Sanqian yang memiliki keputusan akhir sekarang, Han Sanqian juga merupakan pemimpin absolut. Namun, pengendali sebenarnya kota Yetian adalah Luo Jin. Jika mereka ingin berbisnis di sini di masa depan, mereka harus paling banyak berurusan dengan Luo Jin. Meskipun ada pepatah bagus bahwa seorang anak kecil itu sulit untuk dihadapi, yang agak tidak sopan jika diterapkan pada bos setingkat Luo Jin, namun dibandingkan dengan sosok yang lebih besar seperti Han Sanqian, itu memang sempurna. Konsisten dengan pengaturan ini. Oleh karena itu, mereka harus memberikan wajah yang cukup kepada Luo Jin. Tuan Kota Luo sangat sopan. Meskipun kami tidak pernah memiliki banyak hubungan nyata dengan kota Yetian, reputasi kota Yetian belum terkenal selama 1,5 hari. Siapa yang tidak tahu bahwa kota perdagangan sebesar itu adalah, dan ini adalah semua kami melakukannya di bawah kendali Tuan Kota Luo Anda, dan nama Anda sangat populer di antara kami, kata Zhou Yong sambil tersenyum terlebih dahulu. Cao Shen juga berdiri dengan tergesa-gesa, bersulang, dan berkata, ya, semua orang tahu nama penguasa kota Yetian dan kota Luo. Kami cukup beruntung bisa bertemu satu sama lain hari ini. Ini benar-benar suatu berkah bagi kami. Belum terlambat bagi kita untuk bahagia. Meskipun Sangguan Qingyi bukan seorang yang menyanjung, dia masih tahu betapa pentingnya mengungkapkan posisinya saat ini. Dia segera berdiri dan bersulang kembali, berkata, Tuan Luo, kami masih mengandalkan Anda untuk menjaga kami dengan baik di masa depan. Kota Yetian di masa depan. Anda bersikap sopan kepada kami sekarang. Dihadapkan dengan sanjungan dan kesopanan seperti ini, Luo Yuan tidak berubah sama sekali baik di hati maupun di permukaannya. Lagi pula, dia telah menjadi penguasa kota selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak keduniawian dan kesopanan. Dia hanya tersenyum, meminum semua anggur yang ada di gelas, dan berkata sambil tersenyum, kalian benar-benar terlalu memuji saya. Kemampuan saya untuk membangun kota Yetian ke skala tertentu bukan karena diri saya sendiri, tetapi karena pengusaha kaya seperti Anda. Dukungan. Namun, ukuran dan skala kota Yetian tidak pernah sebesar ini, apalagi untuk keluarga besar seperti mereka bertiga. Untungnya, kalian ada di sini sekarang. Mulai sekarang, saya ingin merepotkan kalian bertiga untuk mengurus kota Yetian. Kedua pihak saling meniupkan kentut pelangi, dan Han Sanqian tidak banyak menyela. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua akan menjadi mitra di masa depan, jadi menurutku kalian tidak perlu bersikap sopan. Faktanya, alasan diadakannya makan malam hari ini bukan untuk hal lain, tapi hanya agar semua orang bisa saling mengenal dan memfasilitasi semua kerja sama selanjutnya. Pada titik ini, Su Yingxia juga tahu bahwa sekarang gilirannya untuk menyela, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, dalam perjalanan ke sini, Han Sanqian dan saya telah membuat pengaturan untuk pengembangan kota Lianyitian. Kita semua sendirian, jadi saya tidak menyembunyikan kata-kata saya lagi. Saya jelaskan secara langsung bahwa memang seperti ini. Kota Yetian sekarang menghadapi ancaman musuh yang kuat, dan musuh bisa menyerang kapan saja. Baik itu demi keselamatan penduduk kota atau pembangunan kota Yetian secara keseluruhan, kami telah memutuskan untuk membiarkan semua keluarga berpartisipasi dalam pertahanan kota Yetian. Saat ini adalah cara yang paling aman dan efektif. Namun kami juga menganggap ini pertama kalinya Anda bekerja sama, sehingga akan banyak masalah dan kontradiksi dalam banyak kerja sama saat itu. Untuk meredakan kontradiksi semacam ini, saya dan Han Sanqian berdiskusi dan memutuskan untuk sementara waktu. Tinggal di kota Yetian bagilah menjadi beberapa area khusus. Su Yingxia berhenti berbicara. Meskipun rencana ini telah dibahas sejak lama, semua orang mengikuti Han Sanqian. Tentu saja, beberapa kata diucapkan oleh Han Sanqian, dan efeknya jauh lebih baik. Semua orang mendengarkannya. Orang luar melakukan intervensi dengan paksa. Bab 5817 3 wilayah utama. Han Sanqian berdiri dan segera memberitahu semua orang tentang 3 bidang utama. Sejujurnya, ketika Han Sanqian mengucapkan semua kata ini, semua orang di meja merasa senang. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu bicara lebih banyak tentang Hai Jin dan Scar. Di masa depan, akan ada banyak saudara dan sekutu yang membantu mempertahankan kota, yang tentu saja merupakan pilihan terbaik saat ini, dan tidak ada seorang pun. Keluarga Cao dan keluarga Zhou juga sangat senang, lagi pula pengelolaan daerah berarti mereka harus mendengarkan Han Sanqian meskipun terpusat. Sejak itu, di bawah struktur ini, dan Han Sanqian adalah master sejati yang melatih orang-orang ini, akan mudah bagi Han Sanqian untuk menyusup ke mereka di masa depan.
Mereka tidak ingin membawa terlalu banyak pelayan, bukankah itu sebabnya mereka mengkhawatirkan masalah ini? Saat itu, jika seseorang dilatih oleh Han San Qian, namun menoleh ke arah Han San Qian, akan berakibat sangat fatal, bahkan bisa dikatakan ia dikuasai kuat oleh Han San Qian. Selama Han San Qian pergi atau kehilangan kepercayaannya pada mereka, akan mudah untuk menguras tenaga mereka, dan pada saat yang sama, itu akan membuat mereka merasa sangat takut. Namun setelah wilayah tersebut dibatasi, segalanya menjadi berbeda. Han San Qian tidak sepenuhnya memerintah orang-orang ini, dan mereka bahkan tidak tinggal bersama. Seringkali Han San Qian hanya bertanggung jawab untuk pelatihan. Setelah pelatihan selesai, orang-orang ini masih aktif di daerahnya masing-masing. Sejak itu, peluang mereka untuk menghubungi Han San Qian menjadi lebih kecil. Pada saat yang sama, selama mereka ada orang kepercayaan mereka di stasiun, sebenarnya mereka juga banyak berhubungan dengan pasukannya sendiri. Sebagai perbandingan, mereka masih memiliki kepercayaan pada rakyatnya sendiri. Inilah perbedaan antara anak belajar, bersekolah, dan tidak bersekolah. Orang yang tidak bersekolah akan selalu pulang pada malam hari, sehingga orang tua selalu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendidik anaknya. Namun berbeda halnya dengan mereka yang tetap bersekolah. Mereka sudah bertahun-tahun bersekolah, dan sebagian besar yang mereka dengar dan lihat berasal dari teman sekelasnya, jadi wajar saja jika mereka lebih mudah untuk bersekolah. Mempunyai teman sekelas yang baik. Meskipun teori ini tidak 100% benar, namun memiliki perbedaan yang sangat besar. Oleh karena itu, tentu bagi mereka, konsolidasi wilayah adalah pilihan terbaiknya. Adapun Luo Jin juga sangat senang, bahkan setelah Luo Jin membantu Han San Qian menang, dia juga berpikir bahwa balas dendam pasti akan datang dari atas. Bagaimanapun, kota Yetian adalah hotspot, tidak hanya memiliki nilai komersial yang besar di pasar gelap, tetapi yang paling penting adalah pajak di sini sangat tinggi setiap tahun. Musuh tidak bisa menyerah begitu saja. Oleh karena itu, ketika musuh melakukan serangan balik, pasti akan menjadi bencana di kota Yetian. Luo Jin tahu betul bahwa untuk menghindari bencana seperti itu, Han San Qian harus melakukan sesuatu. Tentu saja cara paling langsung untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan pasukan. Pertahanan kota Yetian membutuhkan pasukan dalam jumlah besar, kedatangan prajurit tersebut mau tidak mau membutuhkan pasukan pembela dalam jumlah besar. Dengan kata lain, siapapun yang didengarkan oleh para penjaga ini tentu saja adalah orang-orang Han San Qian. Kemudian, orang ini akan benar-benar menjadi komandan militer kota Yetian, dan dampaknya terhadap status Luo Jin secara alami akan sangat besar. Oleh karena itu, sebenarnya Luo Jin sudah siap mental untuk menghadapi ancaman terhadap posisinya, lagi pula dia adalah seekor rubah tua, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal-hal ini. Namun, yang tidak dia duga adalah Han San Qian mengambil pendekatan unik terhadap pengurangan ini. Dengan cara ini dia dapat sepenuhnya mempertahankan posisinya sebagai penguasa kota. Bahkan sampai batas tertentu, ia memperkuat posisinya sebagai pemimpin, karena jelas bahwa ini merupakan perwujudan alternatif dari kekuasaan terpusat, dan kekuatan besar di luar kota kini lebih terlihat seperti raja para pangeran. Luo Jin bersedia menerima perubahan ini, dan di saat yang sama, dia masih merasa tidak salah menilai orang. Dia tidak membantu dengan sia-sia, juga tidak mempertaruhkan masa depannya dengan sia-sia. Han San Qian tahu bagaimana memberi makan dirinya sendiri dan bagaimana memperlakukan dirinya dengan baik, ini sudah cukup. Saya tidak keberatan dengan hal ini. Luo pasti akan mendukung keputusan apapun yang dibuat oleh Tuan Han. Dengan Luo Jin yang memimpin, 3 perusahaan lainnya pun mengutarakan keinginannya, pada dasarnya cara ini disahkan dengan suara bulat. Sekarang masalah ini telah diselesaikan, mari kita selesaikan hal berikutnya. Kali ini, Han San Qian memandang Hai Jin dan Scar. Bab 5818 pelatih baru. Scar dan Hai Jin tidak berani berhenti sama sekali, dan buru-buru berdiri dari tempat duduk mereka, lalu berlutut di tanah. Bekas luka. Hai Jin. Saya mematuhi perintah ini, dan tolong beri saya instruksi pemimpinnya. Dalam pertempuran di kota Yetian, meskipun Scar terkadang tidak rasional, dia juga memiliki semangat juang yang pantang menyerah dan berani. Saya melihatnya dan merasa puas di hati saya. Jadi, saya selalu menunjuk Scar sebagai salah satu komandan, yang bertanggung jawab atas komando kolektif pertempuran. Pada saat yang sama, saya telah menugaskan Hai Jin kepada Anda, sehingga Anda dapat memiliki orang bijak untuk membantu Anda saat Anda berada. Berani. Namun, ini jelas bukan tujuannya. Bawahan dan saudara-saudaraku, selama mereka dapat dipercaya, bukanlah talenta yang hanya mengetahui satu hal.
Dia harus menjadi seorang jenderal yang dapat mencakup semua aspek dan bertindak independen. Jadi, Scar, apakah kamu mengerti maksudku? Otak Scar jelas terbakar dan dia bahkan tidak tahu apa maksud Han San Qian. Orang itu secara tidak sadar berpikir bahwa Han San Qian tidak puas dengan penampilannya dan ingin menghukumnya. Dia juga tahu bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah bagi Han San Qian. Oleh karena itu, ketika Han San Qian mengatakan ini, dia segera berlutut, anak muda memahami kekurangannya dan meminta pemimpin untuk menghukumnya. Hukuman. Han San Qian tidak bisa menahan senyum, dan langsung mengerti bahwa orang ini telah salah memahami maksudnya, dan berkata, mengapa aku harus menghukummu? Hukuman bagi anak muda tidak lebih dari otak, mereka hanya tahu bagaimana bertindak sembarangan. Persepsi diri Scar sangat akurat. Hai Jin memang sering menyeka pantatnya sendiri, dan Scar sendiri tahu bahwa tanpa bantuan Hai Jin, dia mungkin tidak tahu berapa kali dia akan mati, apalagi berapa banyak orang yang mengikutinya dalam serangan itu. Meninggal, aku kembali. Jadi, dia tahu segalanya. Sekarang Han San Qian bertanya. Sebenarnya dia tidak menutup-nutupi sama sekali. Ini kepribadiannya. Saya berani melakukannya. Saya berani berdiri tegak saat dipukul. Han San Qian tersenyum menghina, oke, saya menghukummu seperti yang kamu katakan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mendengar ini, Scar menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana kalau lain kali? Scar sebenarnya tidak pernah memikirkan masalah ini. Bukannya dia tidak menganggap serius hal ini, hanya saja kamu berharap orang yang berhati besar seperti dia akan memikirkan hal ini. Pemimpin aliansi, aku benar-benar belum memikirkan hal ini, Scar menggaruk kepalanya karena malu. Han San Qian tersenyum, aku belum memikirkannya. Itu karena Hai Jin selalu ada untuk melindungimu. Namun, pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika Hai Jin pergi suatu hari nanti? Kenapa dia tidak ada di sini? Selama aku tidak mati, tidak ada yang bisa menyakitinya. Kamu kentut. Jika suatu hari aku ingin membunuh Hai Jin, atau seseorang yang dekat denganku yang kuat ingin membunuhnya, bisakah kamu mengandalkan kata-katamu bahwa tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya? Masalah ini tidak dapat diselesaikan, Scar mengatakan yang sebenarnya dengan sigap. Benarkah? Jika Hai Jin mati, kamu tidak akan bisa bertarung. Dan, mundur selangkah, bahkan jika Hai Jin tidak mati dan hidup dengan baik, kamu tidak bisa memintanya untuk hidup. Di bawah tanganmu selama sisa hidupnya, kan? Hai Jin tidak menginginkan masa depannya sendiri. Hai Jin tidak memiliki kehidupannya sendiri. Dan, menurutmu ini adil baginya? Scar menggelengkan kepalanya seperti mainan, ini tidak adil. Sejujurnya, saya selalu merasa Hai Jin jauh lebih cocok menjadi komandan daripada saya. Saya hanya akan terburu-buru tanpa berpikir. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjadi tentara lagi? Han San Qian bertanya. Scar berpikir sejenak, tidak ada yang tidak ingin dilakukan. Bagaimanapun, saya memiliki kekurangan dalam kemampuan saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta, pemimpin, tanpa keluhan apapun. Jangan khawatir. Sekalipun aku, Scar, adalah seorang prajurit, aku harus menjadi prajurit pemberani yang bergegas di depan. Aku tidak akan pernah menahanmu. Ketika Scar mengatakan ini, dia menepuk dadanya sendiri dengan percaya diri. Momentum orang itu sepertinya luar biasa. Han San Qian tidak hanya terlihat tidak bahagia sama sekali, tapi dia memutar matanya karena marah. Orang baik, Han San Qian hampir tidak bisa menahan diri dan menamparkan Scar ke tanah. Hai Jin melihat kata-katanya dan langsung tahu bahwa apa yang ingin diungkapkan Han San Qian jelas bukan apa yang dia maksud. Dia buru-buru mengingatkan Scar, pemimpin aliansi jawabannya bukan ini, idiot. Bab 5819, 1 lawan 2. Scar tertegun. Ya, dia berdiri di sana seperti orang bodoh. Bukan itu jawabannya, apa itu? Bahkan jika dia memutar otak, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasannya. Dia sudah berpikir bahwa jawabannya sebenarnya adalah jawaban terbaik. Sekalipun dia seorang prajurit, dia akan menjadi prajurit yang paling berani, bukankah ini cukup? Melihat tampang bodohnya, Han San Qian benar-benar tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, maksudmu, menurutmu suatu kehormatan bagimu menjadi seorang prajurit, bukan? Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda layak untuk saya kembangkan? Nenekku bekerja sangat keras dan bahkan meminta Hai Jin untuk membantumu, hanya untuk menjadikanmu menjadi tentara untukku di masa depan. Jelas sekali, Han San Qian sengaja membudidayakan orang ini. Meskipun Scar berasal dari latar belakang yang sangat biasa dan berpendidikan rendah,
dan yang terpikir olehnya hanyalah berkelahi dan membunuh. Han Sanqian tahu bahwa orang ini sangat setia dan tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya dalam perkelahian. Oleh karena itu, orang ini cocok menjadi pejuang yang mutlak. Namun menurut persyaratan Han Sanqian, seorang jenderal yang kuat tidak hanya harus berani, tetapi yang terpenting, Anda harus mampu memimpin pasukan dalam perang. Yang dibutuhkan pemimpin adalah pria tampan, idiot. Hai Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Reaksi Scar sangat lambat, dan dia masih belum memahaminya saat ini, tapi, aku benar-benar tidak punya otak untuk berguna seperti kalian. Aku sama sekali tidak mengerti rencana ini. Terus terang, orang lain tidak berkomplot melawanku di medan perang. Aku sudah memohon pada ayahku untuk menuntut nenekku. Bagaimana aku masih bisa berkomplot melawan orang lain? Tidak, kamu tidak tahu cara belajarnya. Han Sanqian benar-benar terdiam. Di dunia asliku, ada seorang tokoh sejarah bernama Lu Meng. Sepertimu, dia bahkan tidak mengetahui sedikit pun karakter China. Alhasil, hanya dalam beberapa hari, dia membuat orang-orang memandangnya dengan kagum. Dia bekerja keras untuk belajar menulis, dan kemudian membaca berbagai buku militer. Pada akhirnya, dia bukan lagi Wu Xiaomin yang sembrono, tetapi sebaliknya, dia menjadi salah satu gubernur terkuat di Sochou. Aku menceritakan kisah ini kepadamu karena aku harap kamu perlahan-lahan bisa tumbuh dari seorang pria yang ceroboh. Mendengar hal ini, Scar terus menyentuh kepalanya karena malu, bukannya kamu tidak bisa mempelajari hal-hal ini, hanya saja belajar dan bisa menggunakannya adalah dua konsep yang berbeda. Saya khawatir ketika saatnya tiba, saya tidak akan punya cukup pengalaman dan refleks, dan aku akan dikalahkan. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, tidak ada jenderal yang dilahirkan untuk berperang, dan tidak ada komandan yang dilahirkan untuk menjadi sangat licik dan bisa menang terus-menerus. Faktanya, banyak orang terus mengumpulkan pengalaman dengan mengumpulkan kegagalan. Yang aku inginkan adalah anak sepertimu ini bisa melakukan hal yang sama. Tentara selalu membutuhkanmu untuk memimpinnya sendiri. Sekalipun kamu kalah, itu normal. Pertama-tama kamu harus belajar untuk tidak takut kalah, lalu perlahan-lahan kamu bisa mulai menang. Mengerti? Scar menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan setelah menyadari bahwa ekspresi Han Sanqian salah, dia mengangguk dengan cepat, saya mengerti, pemimpin, lain kali, saya akan belajar keras dan mempelajari seni perang. Oke, kalau begitu, kamu akan menjadi komandan mutlak resimen kavaleri mulai sekarang, dan kamu sendiri yang memiliki keputusan akhir. Sedangkan untuk Hai Jin akan mematuhi perintah. Hai Jin buru-buru berlutut di tanah dengan hormat, pemimpin aliansi. Jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja, bawahan saya pasti akan menyelesaikan tugas itu. Baru-baru ini, saya menerima sekelompok murid dari tokoh-tokoh terkenal. Faktanya, orang-orang ini memiliki dasar yang baik, tetapi saya kekurangan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat menekan status khusus mereka. Setelah memikirkannya, saya pikir Anda adalah kandidat terbaik. Jadi, mulai hari ini, Anda tidak lagi memegang posisi apapun di resimen kavaleri dan akan sepenuhnya mengelola pasukan ini. Saya berharap dalam waktu dekat, kelompok orang ini bisa menjadi tangan kanan saya. Han setelah Sanqian selesai berbicara, dia melihat ke samping Hai Jin. Hai Jin sedikit terkejut dan memandang Han Sanqian dengan bingung, pemimpin, apakah Anda ingin saya mengambil alih pasukan baru Anda? Apakah ada masalah? Han Sanqian bertanya sambil tersenyum. Bab 5820, Brigade Laut dan Darat. Ini. Bahkan jika Hai Jin adalah salah satu miliknya, sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia, anggota keluarganya sendiri, akan mencapai titik ini sendirian. Lagi pula, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini adalah pasukan yang baru saja diambil alih oleh Han Sanqian. Dengan kata lain, pasukan jenis baru pasti akan memiliki banyak masalah, jadi pasti membutuhkan waktu untuk berlatih. Dan proses pelatihan ini bisa dikatakan sangat berat dan sulit. Karena ini bukan sekedar melatih orang-orang tersebut, tapi kesetiaan mereka. Semua orang tahu bahwa gadget psikologis sering kali tampak sederhana, dan bahkan ada sebagai ketiadaan yang tidak dapat Anda sentuh, namun nyatanya, gadget tersebut adalah yang paling sulit dioperasikan. Betapapun sulitnya suatu metode, akan selalu ada hari di mana kamu bisa menguasainya, betapapun sulitnya suatu teknik, akan selalu ada hari di mana kamu mahir. Namun, jika itu masalah psikologis, tidak ada cara untuk meminta nasihat. Padahal, sebaik apapun seorang guru atau bahkan dokter, mereka hanya bisa memberikan bimbingan saat menyelesaikan masalah psikologis Anda. Oleh karena itu, pada akhirnya ia tetap harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai kelegaan diri.
Disinilah letak kesulitannya. Jika Anda mengandalkan diri sendiri, bagaimana orang lain bisa mengajari Anda? Oleh karena itu, cara yang paling tepat adalah cuci otak. Namun ini juga merupakan pekerjaan teknis yang sangat besar, sangat sulit, sangat sulit. Untuk itu perlu proses yang halus dan jangka waktu yang panjang. Tentu saja cuci otak bisa membuat orang menjadi loyal, namun sebaliknya bisa juga membuat orang menjadi tidak loyal. Hal terpenting tentang hal ini adalah siapa yang akan mencuci otak orang-orang ini. Dengan kata lain, jika Haijin adalah Han Sanqian, maka orang yang bertanggung jawab atas cuci otak pastilah orang yang paling dipercaya oleh Han Sanqian. Sekarang Han Sanqian telah membuat dirinya bertanggung jawab, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kepercayaan Han Sanqian padanya hampir mencapai tingkat yang baru. Bagaimana mungkin Haijin tidak panik? Haijin terlalu berani untuk mengambil tugas seperti itu. Bawahanku percaya bahwa orang yang paling dekat dengan pemimpin aliansi, seperti saudaramu, harus melakukan ini. Haijin buru-buru berlutut dan berkata. Han Sanqian tersenyum lembut, lihat, apa yang kamu katakan berarti kamu bukan lagi saudaraku. Apakah Haijin ingin menjadi saudara laki-laki Han Sanqian? Tentu saja aku melakukannya, bahkan dalam mimpi terliarku sekalipun. Itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Tapi orang seperti apa Han Sanqian itu? Saya tidak berani mengatakan bahwa dia adalah penguasa mutlak atas 10.000 orang, tapi setidaknya dia adalah orang terkenal di dunia yang mendominasi satu wilayah dan berkuasa di seluruh dunia. Bagaimana saya bisa disebut saudara bagi orang seperti itu? Dia tidak layak dan tidak memiliki kualifikasi. Tentu saja aku ingin menjadi saudaramu, tapi apa? Han Sanqian tersenyum lembut, berdiri dan berjalan beberapa langkah di depan Haijin, dengan lembut membantunya berdiri. Haijin, kamu bingung, kamu benar-benar bingung. Apa itu saudara? Mereka yang bisa menikmati kebahagiaan bersama belum tentu bersaudara. Mereka yang bisa menanggung kesulitan bersama adalah saudara. Antara kau dan aku, pertempuran di kota Yetian hampir merupakan persahabatan seumur hidup. Aku ingin bertanya padamu, bukankah ini saudaraku, ada apa? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Ini adalah pemikiran terdalam Han Sanqian. Dalam hatinya, dia menganggap Haijin sebagai saudara baiknya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyerahkan tugas penting seperti itu kepada Haijin. Pertama, Haijin cukup pintar, dengan watak dan kepribadian yang relatif tenang. Pada akhirnya, dia dapat dipercaya. Oleh karena itu, Han Sanqian sangat lega mempercayakan tugas penting tersebut kepadanya. Tapi Haijin masih tidak menerimanya, menundukkan kepalanya, dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Antara kamu dan aku, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan terus terang. Kamu tidak perlu menyembunyikannya. Itu tidak perlu dipikirkan lagi. Mendengar ini, Haijin mengertakkan gigi dan berkata, latar belakang bawahan saya tidak bersih. Lagi pula, Anda juga tahu bahwa saya hanyalah kapten pasukan musuh. Jika Anda menggunakan saya untuk berkhotbah kepada lawan, bahkan jika kita di sini semua orang percaya padaku, tapi bagaimana dengan anggota baru? Bagi mereka, bahkan jika mereka tidak mengatakan apapun di bibir mereka, mereka akan merasakan di dalam hati mereka bahwa saya, seorang jenderal yang kalah dan orang yang telah menyerah kepada musuh, mengendalikan mereka. Hati mereka sangat tidak yakin. Haijin menunduk dan berkata, ini adalah fakta. Setidaknya bahkan untuk dirinya sendiri, dia pasti akan berpikir terlalu banyak. Apa maksudmu, Han Sanqian? Aku menyerah padamu, tapi kamu mempekerjakan seseorang yang juga pengkhianat untuk memimpin kita. Ini tidak menganggapku serius atau apakah Anda sengaja mempermalukan saya sebagai orang serupa? Bukankah ini hanya mengoleskan garam ke lukanya?